2 November tahun 2020 bertempat di Komunitas Sudirman, Jakarta. Beberapa rekan Kompas rekan dari Kalimantan, dari Pekanbaru ya Bang? Ya. Dari Pekanbaru. Ya, dari Pekanbaru Petopang. Salam semuanya. Dari Jawa Barat, dari Yogyakarta, ada juga yang dari Kalimantan Barat. Oke. Hari ini sangat spesial bagi gue ya. Jadi kita akan ngomongin tentang DJKA. Tapi bukan DJKA-nya, tapi ada event tentang DJKA ya dia. Jadi kita akan ngebahas tentang maskot competition. Jadi kemudian di Kompasiana sendiri kita tuh istilahnya mastering lah untuk kompetisi gitu. Salah satunya adalah custom competition ini, yaitu maskot competition seperti itu. Jadi ini kita akan coba bertanya langsung ke Budian gitu ya, tentang maskot competition yang diselenggarakan oleh DJK tersebut gitu. Jadi kenapa sih Bu, atau apa yang pengen diangkat atau nilai apa yang diangkat oleh DJKA sehingga bisa dari teman-teman DJK itu pengen banget ngadain maskot competition ini sendiri? Oke, pertama-tama, Ya. selamat sore teman-teman. Sore. Saya dengan Diana Dewi, saya humas dari DJKA. Jadi untuk kompetisi ini, gitu kan ya, kita itu berharap dengan adanya kompetisi ini kita mendapatkan maskot yang benar-benar representatif, karya asli, gitu kan ya, yang nantinya pemenangnya itu bisa memberikan apa ya, kayak icon untuk DJKA sendiri yang bisa digunakan oleh DJKA sebagai brand identity-nya kita. Ya, kemudian dapat juga untuk merepresentasikan visi dan misi yang kita bawa untuk memajukan perkereta apian Indonesia sebagai regulator di bidang perkereta apian di Indonesia. Kita itu sekarang sudah 19 tahun berdiri, itu sejak 2005 gitu kan ya. Kita juga memberikan kontribusi untuk kemajuan sektor perkereta apian di Indonesia. Sebagai informasi, jadi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun aja deh ke belakang ya, itu DJK itu telah berhasil membangun jalur kereta api sepanjang 1.731 km. Itu baik jalur ganda maupun reaktivasi ya. Wow. Gitu. Kemudian kita juga melakukan peningkatan dan rehabilitasi atau perawatan jalur kereta api sepanjang 1.900 km dan elektrifikasi jalur kereta api sepanjang 532 km. Ada satu lagi, sejumlah sekitar 114 stasiun kereta api juga kita telah berhasil membangunnya gitu ya. Selain membangun, kita juga memodernisasi supaya stasiun-stasiun yang ada sekarang itu bisa lebih nyaman, lebih aman juga gitu kan ya untuk para penumpang nantinya. Ya, betul. Gitu. Benar sih Bu. Emang saya ngerasain sendiri sih waktu saya kan biasanya naik di Prokerto pemilihan sampah. Oke, di sana ada tempat sampah yang sesuai dengan kategori sampahnya seperti itu. Nah itu juga kita kerjasama dengan bank sampah yang ada lingkungan sekitar di stasiun terutama. Itu adalah pemilihan sampah untuk diberikan ke bank sampah. Nah, selain itu untuk yang fasilitas di stasiun kita juga ada yang namanya dari IT-nya atau dari sistem. Betul. Sistem kita namanya si akses. Ada si akses. Nah di situ adalah gimana sih mengurangi konsumsi untuk kertas thermal
pembelian tiket. Kalau dari luar Jakarta ke Jakarta tentunya KRL itu menjadi andalan ya, terutama seperti itu. Mas, pas dengan kondisi transportasi kita yang terus diperbaiki ya sampai saat ini, sebenarnya tantangannya apa sih Mas untuk orang-orang supaya mereka dan kita semua tuh mau transportasi umum? Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas? Tantangan orang-orang kadang tuh ada yang suka males naik transportasi umum, lebih suka naik kendaraan. Dari mungkin kesan dari orang yang tidak terbiasa naik. Sudah lumayan berumur, saya memulai menulis di awal tahun 2000. Ada yang udah lahir tahun 2000? Umur berapa? Udah bisa baca belum tahun 2000? Sangat menunjukkan usia saya. Jadi awalnya saya itu menulis dimulai dengan menulis cerita pendek sebetulnya. Menulis cerita pendek saya masukin ke koran-koran, saya masukin ke majalah-majalah. Kadang saya juga ikut kompetisi. Dan koran yang paling susah saya untuk membuat cerpen saya adalah Kompas. Jadi seumur-umur saya jadi penulis, dulu di awal-awal koran yang lain udah memuat cerpen saya, cuman Kompas yang nggak memuat cerpen saya. Jadi cerpen saya itu baru dimuat di Kompas. Bayangin saya memulai menulis dari tahun 2000, kemudian cerpen saya baru dimuat di Kompas itu 2006. Jadi zaman dulu Kompas itu kalau misalnya menolak satu cerpen, sorry ini bisa diturunin nggak ekonya? Ekonya apa? Si mikrofon saya, karena ini kayaknya eko banget. Jadi dulu tuh biasanya Kompas akan mengirimkan surat penolakan. Nah, saya koleksi tuh surat penolakan dari Kompas. Biasanya surat penolakan Kompas, gak tau zaman sekarang yang orang Kompas di sini banyak kan? Masih ada nggak surat penolakan itu? Masih ya, masih ada. Mungkin bentuknya berupa email kalau sekarang. Nah kalau zaman dulu bentuknya itu masih berupa surat. Jadi biasanya di dalam surat tersebut itu ada beberapa alasan kenapa satu karya itu tidak bisa dimuat di Kompas. Misalnya tidak sesuai untuk Kompas, kualitasnya kurang bagus, atau Kompas menerima begitu banyak karya jadi tidak memiliki ruang lagi untuk membuat satu cerpen. Sebab cerpen koran yang ada di Indonesia, dan ini adalah menurut aku cerpen koran itu adalah tradisi yang sangat unik di Indonesia, di dalam perpustakaan Indonesia, sebab cuma dimiliki oleh kita gitu. Itu masih di sesi story. Next di pointer. Nah, oke. Saya akan memulai dulu dengan ide cerita. Jadi dari mana selama ini saya